Indonesia sudah mengalami 4 perkembangan demokrasi dari masa ke masa, dari mulai demokrasi parlementer, demokrasi tata pemimpin, demokrasi Pancasila, Orde Baru, hingga yang digunakan sekarang yaitu demokrasi reformasi. Demokrasi reformasi memiliki prinsip masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang tinggi, seperti kebebasan pers, desentralisasi, dan lain sebagainya. Hal ini tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28C dan 28E, ayat 2 dan 3, yang menjelaskan hak dari setiap individu dari segala aspek. Hal ini menjadi tantangan bagi negara. Bagaimana cara mewujudkan kebebasan partisipasi masyarakat? Salah satu penerapannya adalah dengan adanya organisasi masyarakat. Kita dapat melihat organisasi masyarakat itu bisa lahir di Indonesia dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dan membangun negara yang demokratis. Selama masa penjajahan, ormas itu memiliki peran penting dalam menggerakkan rakyat Indonesia untuk memperjuangkan haknya. Setelah merdeka, organisasi masyarakat tetap memainkan peran penting juga, yaitu dalam membangun negara Indonesia yang demokratis. Dalam konteks demokrasi Pancasila, ormas itu memiliki peran bahwa memastikan kebijakan pemerintah itu sudah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat. Tentunya Indonesia sendiri merupakan negara hukum yang demokratis, di mana demokrasi merupakan suatu bentuk penyelenggaraan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tujuan bentuk pemerintahan demokrasi ini sendiri adalah menciptakan kehidupan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur. Dan menurut Al-Maududi sendiri, terdapat 11 prinsip demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat, pemerintah berdasarkan persetujuan dari perintah, hingga nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Jadi, demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofis dan ideologisnya. Pancasila adalah ideologi negara Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip dasar, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan, dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila ini menekankan pentingnya keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan keputusan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta kebebasan berpendapat. Demokrasi Pancasila juga menempatkan pentingnya keberagaman sebagai sumber kekuatan dan kekayaan bangsa, sehingga harus dihormati dan diakui hak-haknya. Merupakan kebebasan untuk berkumpul, berpendapat, serta berekspresi, termasuk juga kebebasan untuk mendirikan organisasi atau kelompok-kelompok tertentu. Nah, Indonesia sebagai negara penganut sistem pemerintahan demokrasi menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul warga negaranya dalam konstitusi negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pengaturan mengenai kebebasan dan berkumpul dalam UUD 1945 tertulis pada pasal 28 dan pasal 28E ayat 3, di mana pasal 28 itu berbunyi kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan ataupun sebagainya ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan pada pasal 28E ayat 3 berbunyi bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Nah, undang-undang tersebut digunakan sebagai batasan seseorang dalam bertindak agar tidak mengganggu masyarakat luas. Jenis ormas, yaitu ada bidang budaya, agama, dan juga nasional. Berdasarkan data dari Kemendagri, dilansir bahwa ormas yang ada di Indonesia sudah berjumlah 231.126.000 ormas yang ada di Indonesia. Contoh dari ormas budaya yaitu Paguyuban Warga Jawa, Paguyuban Sunda, dan Paguyuban Betawi. Kemudian untuk contoh dari ormas agama yaitu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Kristiani Indonesia, dan Parisada Hindu Dharma Indonesia. Kemudian untuk contoh ormas nasional yaitu ada Pemuda Pancasila, Lembaga Swadaya Masyarakat Satu Nusa Satu Bangsa, dan Gerakan Indonesia Bersatu. Kita dapat pertama-tama melihat ke dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 6, yang dimana fungsi dari ormas tertulis sebagai sarana 1. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan atau tujuan organisasi. Yang kedua, pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi. Yang ketiga, penyalur aspirasi masyarakat. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat. Yang kelima, pemenuhan pelayanan sosial. Yang keenam, partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan juga memperkuat persatuan serta kesatuan bangsa.
Yang ketujuh, pemelihara dan pelestari norma, nilai dan juga etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Nah, dari poin-poin yang sudah disebutkan tadi ada beberapa peran yang bisa di-highlight, yaitu peran ormas dalam pembudayaan demokrasi. Jadi ormas ini berperan sebagai wadah organisasi yang menampung, memproses, dan juga melaksanakan aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan. Jadi masyarakat dapat memberikan aspirasinya kepada ormas yang kemudian nanti akan disalurkan kepada lembaga politik atau pemerintahan yang bersangkutan untuk mencapai keseimbangan komunikasi yang baik antara masyarakat dan juga pemerintahan. Satu contoh yang dapat kami sebutkan yaitu Gerakan Perempuan untuk Perlindungan Buruh Migran atau GPPBM. Jadi ormas ini terbentuk untuk mewadahi aspirasi TKI yang bekerja di Arab Saudi dengan tujuan untuk memperkuat peran institusi pemerintah dalam menangani permasalahan TKI, khususnya tenaga kerja perempuan. Jadi gerakan yang ditujukan oleh GBPPM ini menunjukkan bahwa peran organisasi dan pemerintahan sangat penting dalam proses perlindungan masyarakat. Di Indonesia sendiri menerapkan konsep demokrasi Pancasila, yakni adanya musyawarah dan mufakat. Lalu dinamika perkembangan ormas dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan. Pertumbuhan jumlah ormas, sebaran dan jenis kegiatan ormas dalam kehidupan demokrasi makin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab ormas untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dinamika ormas dengan segala kompleksitasnya menuntut pengelolaan dan pengaturan hukum yang lebih komprehensif melalui undang-undang. Negara seharusnya berperan aktif dalam menyikapi aksi ormas yang tidak lagi sejalan dengan tujuan nasional dan mengabaikan hukum. Hal ini diperlukan sebagai penegas kewibawaan dan kemampuan negara untuk mengatur, menegur, dan menertibkan warga negaranya yang bangkang dari aturan hukum yang berlaku. Namun demikian, agar langkah pemerintah tidak menimbulkan persoalan baru, maka dalam upaya melakukan pembubaran ormas, perlu membuat dasar dan pertimbangan yang matang dan melakukan langkah strategi rasional dan konstitusional. Pembubaran atau peninjauan kembali pendirian sebuah ormas harus dilakukan dengan kehati-hatian dan melalui proses hukum.